Halo, halo. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan bagian kedua. Bagian kedua itu dikhususkan untuk soal-soal model kemarin yang berhubungan tentang konfigurasi elektron yang SPDF. Ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi, aturan Aufbau ini wajib kalian pahamin supaya kalian lebih mudah mengerjakan soal-soal untuk Aufbau. Jadi ingat buat dulu 1 sampai 8 dan buat garisnya. 1S, 2S, 2P, 3S. 3P ini. Kemudian hafalkan golongan 8A, heboh negara Argentina karena serangan orang jauh misalnya 2, 10, 18, 36, 54, 86. Ketika kita menggunakan penyingkatan ini, setelah HE kita pakai 2S. Ne 3S, argon 4S. Elektron maksimal, S itu maksimalnya 2, P masuk 6, D 10, F 14. Selain itu, yang mau saya share adalah satu lagi, aturan konfigurasi. Nah, aturan konfigurasi yang perlu kalian ingat, yaitu kan tadi Aufbau, isinya harus pakai sesuai dengan energi kan. Aturan kedua, itu adalah Pauli bilang, tidak ada elektron yang punya bilangan kuantum yang sama. Terus ada aturan Hahn, orbital subkulit. Elektron mengisi orbital satu per satu sampai setengah penuh dulu, baru kemudian berpasangan. Jadi isi dulu penuh, baru putar balik. Seperti itu ya. Saya contoh P5, 1, 2, 3, baru putar balik, 4, 5. Jadi nggak boleh dulu langsung 2-2 itu tidak boleh, jangan lupa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tugas kita tadi. Tugas kita yang pertama. Nah, soal-soal yang berhubungan dengan konfigurasi elektron itu ada di nomor 15 dimulai. Jadi saya nyusun kayak tadi, nggak beraturan karena saya mengambil materi yang paling dekat mana. Nah, konfigurasi SPDF mana di antara yang sesuai dengan prinsip Aufbau. Kalau prinsip Aufbau, kalian harus mengikuti urutan yang garis. Ingat, setelah argon apa? 4S. Benar ya? Benar, semuanya 4S. Setelah 4S adalah 3D. Nah, aturan Hahn bilang apa? Aturan Hahn bilang pengisian elektron itu nggak harus satu dulu, udah setengah penuh baru boleh pengisian 2. Sekarang nomor 1 ya. Secara Aufbau 4S benar, baru 3D, 4S, 3D, 4S, 3D. Ini urutan 4S, 3D-nya benar, 1 sampai 4. Sekarang masuk aturan Hahn. Hahn itu harus ngisinya setengah penuh dulu. Nah, ini kan 1, ini udah 1 nih. Ini belum isi 2, isi 1. Berarti kan masih bisa isi lagi kan ke bawah. Belum juga terisi penuh, udah ngisi 3D. Ini benar nggak? Salah, ini salah. Kenapa? Harusnya diapain? Harusnya ini diisi penuh dahulu. Ini harusnya diisi penuh dulu, diisi penuh. Jadi nggak boleh dulu yang 4S diisi penuh dulu, udah penuh baru boleh lompat ke 3D. Begitu. Jadi salah ya, harusnya di ini nih diisi penuh dulu, salah. Lanjut nomor 2, 4S penuh, udah baru lompat ke 3D. Sekarang dia ngisi ini 1, 2, 3, 4, 5, udah penuh baru isi ini. Berarti benar, nomor 2 benar. Nomor 3, 4S-nya benar, isi 1, kotak isi 1, selesai, baru masuk ke sini. Nah, ini kan harusnya boleh nggak isi langsung 2 seperti ini. Ini aja masih kosong, berarti salah, nggak boleh. Dia itu harus setengah isi dulu, baru boleh isi 2. Ini salah. Sekarang 4. 4S isi 2, udah selesai, baru buka subkulit baru. 1, 2, 3, 4, 5, baru putar bawah. 3. Nih, betul. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, nomor 19. Masih lagi Aufbau. Mana elektron yang benar menurut aturan Aufbau dan Hahn? Kalau aturan Aufbau itu harus ngisi penuh sesuai garis. Boleh buka subkulit baru kalau dia udah penuh. Sekarang, nomor K. 1S2, 2S1. Tadi S tuh maksimalnya berapa? Yuk Pak. S maksimalnya berapa? Yo. Nih, S tuh maksimalnya, S itu maksimalnya berapa elektron, gitu kan harus ingat. Kalau nah, yuk.
Nah, sekarang coba cek. Setelah 1S benar, 2S. 2S kan harusnya kalau dia mau buka 2P, berarti dia harus penuh dulu 2S. S maksimal daya tampung 2. Ini 2S1 aja udah buka baru lagi. Berarti K salah. K salah. Kayaknya salah ya. Lanjut. L, 1S2. 2S2 benar, 2P. 2P itu kan maksimalnya 6. Belum juga penuh. Udah buka 3S. Nggak boleh. M, 1S2, 2S2, 2P6. Betul, setelah 2P6, setelah 2P6 itu 3S2, Bu. Betul, setelah 3S2 udah penuh nih, baru boleh buka 3P. Berarti M mungkin benar. N. Coba lihat. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 benar. Sekarang 4S. Nah, tinggal N sama O. Coba cek yang mana yang benar. Kenapa O benar enggak tuh? 4S2, 3D9. Boleh enggak 4S2, 3D9? Tidak, salah. Kenapa? Salah, kenapa? D tidak boleh. D9 itu apa? Tidak D9 tidak stabil. D9 itu tidak stabil. Jadi jawabannya adalah M sama N. M sama N. Gini, oke? Lanjut. Sekarang nomor 13. Bentar, 13 ya. Sorry, nomor ini juga boleh nih. Suatu unsur memiliki notasi 24 krom. Diagram yang benar adalah 24 kan dia menggunakan argon. Berarti argon 4, dia pakai argon di sini tulis argon 18. Di depan argon ada siapa? Ada 4S, 4S2 dan 3D berapa? 18, 3D4. Boleh nggak D4-nya ketemu D sama 4? Tidak boleh. Jadi gimana? Tidak stabil, tidak stabil. Jadi stabilnya pakai apa? Tidak stabil, maka kita harus rubah menjadi argon 18, terus ini berapa? 4S. Ayo, 3D nggak boleh berhenti di 4 sama 9. Berarti ini harus dijadiin stabil berapa? Jadi 5. Elektron nggak boleh dirubah-rubah. Jadi gimana caranya dia dapat 5? Dia pinjam dari sini, ini pindahin ke sini. Karena dipindahin berarti ini dipindahin ke sini. Nah, ini dipindahin. Nah, jadi yang awalnya jadi 4 jadi 5, ini diapakan? Jadinya sisanya 4S1. Mana gambar yang benar? Jadi tidak stabil itu adalah, yang nggak boleh itu adalah D4 dan D9. Jawabannya adalah mana? 4S1 3 dari 5. Jawabannya adalah E. Ya, seperti itu. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Udah. Lanjut. Soal berikutnya. 16. Unsur yang mempunyai diagram orbital mirip sama neon ini. Berarti neon. Mudah mah ini. Neon berapa? Ini mah mudah. 10. Bu, apal kan nih kan? Kalau apal ya bisa. 10. 4S2. 10 tambah 2, 12. Ditambah P-nya 1 tambah 3. Berarti 12 tambah 3, 15. Mudah. B. Asal kalian hafal 20 NU ini berapa. Udah. Baru masuk ke ini yang orbital 13. Nah, perhatikan nih. Nih 13 nih. Bu, apa nih, Bu? Saya enggak paham. Ini memang adalah teori. Makanya kemarin saya sengaja kasih soalnya di RKS biar kalian baca. Jadi, subkulit kan kalian udah belajar SPDM. Nah, sebentar. Saya share dulu yang barunya. Bentar ya. Nah, ini. Nah, jenis-jenis orbital. Nah, orbital adalah kotak. Jadi banyak salah kemarin. Orbital itu kotak atau kamar. Nah, subkulit S itu punya orbital satu jenis aja kan. Cuma satu kotak kan. Nah, itu disebut kamar 0. Nah, kalau kita gambarkan, ingat, mekanika kuantum itu adalah teori yang kemungkinan diboleh jadikannya ditemukannya elektron. Jadi, kalau di subkulit S itu kemungkinan ditemukan elektron itu daerah yang mana-mana. Ini bentuknya tuh kayak bulat. Di dalam ini loh yang kemungkinan ditemukannya elektron. Udah, sekarang P. Masih ingat nggak? Subkulit P itu punya orbital atau punya berapa kotak? Berarti kan 3 kan? 3 ya? Nah, ingat nggak 3? Nah, sebenarnya bentuknya kan kalau kita belajar yang pas kita ngitung itu kan ini kan -1.
0, 1 kan. Nah, tapi kalau kita gambarkan orbitalnya pakai di mana sih daerah yang ditemukan elektron, kan itu bisa menggambarkan pakai cuping-cuping atau gelombang seperti ini. Oh, saya nggak ngerti maksudnya kayak gimana. Jadi kan kok matematika itu kan ada PX, PY, PZ tuh, ini kan ada sumbu X, ini ada sumbu X, ya, ada sumbu Y. Nah, kalau fisikanya ada sumbu Z. Nah, misal gini ya, jadi nggak pakem sih, pokoknya yang mana X dan yang Z perhatiin aja. Misal saya nulis X, ini saya nulis Y, misalnya. Ini saya ikut soal ya, PX, PY, X ini, oh ini X ya. Saya ikut yang gambar ini ya, bebas sih X. Di sini dia minta yang Y yang ini. Gampang sebenarnya, Y. Sini Z yang atas ya, saya mengikuti ini ya. Bisa berubah kok PX, Y, Z-nya tergantung pembuat soal. Jadi kan X, Y, Z. Perhatikan, jadi -1 tuh kamarnya disebut bentuknya tuh kayak rumus tuh kalau ditemukan elektron itu sekitar sini di PZ. Berarti kalau misalnya ditemukannya di daerah PZ, berarti cupingnya akan berada di garis Z. Makanya kayak gini. Kalau PX berarti dia akan berada menusuk kayak sate gitu loh di daerah PX. Kalau PY nih, ini jadi seperti itu. Jadi sekuit -1, 01 tuh gambar ditemukan elektronnya tuh seperti apa yang kayak gini nih. Jadi kalau dia menusuk di X berarti PX, menusuk di Y berarti PY. Jadi -1, 01 ini nama lainnya PX, PY, Z. Dan cuping-cuping ini adalah gambar elektron tuh ditemukannya di sekitar situ. Karena berhubungan dengan teori mekanika kuantum kan. Nah, teori yang keempat, yang subkulit D. Ketiga, subkulit D itu kan kemarin kita ada belajar berapa kotak. Banyak, Bu, 5. Jadi, bentuk elektron ditemukannya juga kemungkinannya 5. Nah, sama kayak tadi, perhatikan ada tanda sumbu. Buat menghafal ini nggak terlalu susah sebenarnya. Perhatikan, sumbu kulit D kan sebenarnya ada 5, makanya gambarnya -2, -1, 0, 1, 2 kan. Nah, ini adalah nama-nama bentuk elektron ditemukannya. Sebenarnya ngafalnya tuh nggak terlalu susah. Jadi seperti ini. Kalau kalian kan ada sumbu X, Y, Z. Gitu. Jadi kalau ada sumbunya kuadrat seperti ini, X kuadrat, Y kuadrat, itu artinya pas nusuk di sumbu tersebut. Berarti kalau ada kuadrat sini itu berarti pas cupingnya itu langsung menusuk di tusukan sumbunya. Ibarat kayak makan sate, kayak satenya itu kayak tembus gitu ke dalam lidinya. Contoh, dx kuadrat min y kuadrat. Maka perhatikan, ini kan misalnya x, ini y. Pas kan nembus. Nah, kalau z berarti pas di sumbu z. Nah, kalau nggak ada kuadrat gimana? Kan kalau nggak ada kuadrat berarti dia tuh di antara. Makanya coba perhatikan ini. dxy berarti nggak pas di x sama y, tapi berada di sekitar ini x. Nah, di sekitar x dan y. Nah, kayak gitu. Nggak pas kalau udah kuadrat berarti pas nembus di sumbu. Ini kan nembus nih, kayak sate. Nah, tusuk sate gitu. Ini tusuk sate. Ini juga, ini enggak, karena enggak ada kuadratnya. Kalau dxz berarti di daerah X dan daerah Z. Nah, kalau daerah Y, dxy. Jadi seperti itu. Intinya mah ngapal yang kuadrat aja. Pokoknya kalau pas ada kuadrat nih, berarti pas nusuknya di sumbu. Udah, habis itu kita balik lagi ke pertanyaan soal. Nih, bentuk dz kuadrat. Nah, ada kuadrat, berarti pas nusuk di sumbu tersebut. Z mana? X, Y, Z. Nah, ini sama ini. Nah, mana jawabannya? Jawabannya adalah D. Bu, kenapa perlu cincin? Cincin menunjukkan kalau energinya sangat tinggi, makanya mutar seperti itu. Energinya menstabilkan gitu. Lanjut, nomor 10. Nah, nomor 10. Udah ya, unsur X punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, bla bla bla, 3d8 dan jumlah neutronnya 30. Mana yang benar? Massa. Ingat, massa dapatnya proton tambah neutron. Massanya berapa? Massanya nggak tahu, ditanya proton tambah neutron. Yuk, protonnya berapa? Proton sama dengan elektron. Di sini bilang unsur X, berarti netral kan? Netralnya sama, berarti protonnya sama dengan elektron. 2 tambah 2, 4, 10, 12, 18, 20, 28. 28 ditambah 77. Betul nggak 28 tambah 77? 20, 28.
Sorry, 28 bukan 77. 28 ditambah 30. Berarti berapa? 58. Benar nggak nomor masanya 58? Tidak. Berarti jawabannya bukan. Salah. Berisoton sama unsur 20. Isoton. Nah, isoton itu apa? N. Berarti N itu adalah neutron. Nah, yuk. Hitung dulu, hitung dulu ya. 25 ke 30 ini neutronnya berapa? Hitung dulu neutronnya. Ini neutron tuh 65 dikurang langsung. 65 dikurang 30. Berapa? 35. Nah, sekarang kalian cari dulu unsur X. Kalian buatlah dulu konfigurasinya X. X itu punya massa berapa? Saya tulis massanya berapa tadi? 58. Nomor elektronnya 28. Nah, kira-kira kok 5828 dia punya neutron berapa? Betul nggak? Neutronnya 35. Salah. Neutronnya sama dengan 30. Benar nggak? Enggak ya? Salah. Punya lambang unsur 5028. Benar nggak? Salah. Punya jumlah elektron valensinya 8. Benar? Yo, yang mana jumlah elektron valensi? Nah, ini nggak jumlah elektron valensi untuk 4s3d ini saya nggak keluarin ya. Ya, tapi kalian boleh tahu ini ada di bab berikutnya. Kalau elektron valensi untuk 4 konfigurasi model ini. Kemarin kita belajar 3D boleh dihitung sendiri nggak? Nggak boleh, Bu. Yang boleh dihitung sendiri hanyalah S. Berarti berapa ini? Elektron valensinya di sini ini aja ya. Nah, ini. Elektron valensinya berapa? Tapi ini masuk di bab depan ya. Kalau elektron valensi yang SPDF. Valensinya berarti 4s2 38. D nggak boleh dihitung sendiri. Berarti libatkan S di belakangnya. Ditambah 2 di belakangnya. Nah, ini 8, sini 2. Karena yang boleh dihitung sendiri cuman cuman S. Selain S harus libatkan S di belakangnya. 10 salah. Berapa bilangan kuantumnya? N3 ini nih. Yuk. Kuantum elektron terakhirnya. Maka kalian cari elektron terakhirnya ini 3D8. 3D8 kan yang terakhir nih. Ambil yuk. Lihat yang terakhirnya. Udah. Betul nggak N-nya 3? N3, betul. L-nya 2. L-nya 2 karena di huruf D. S, P, D, F. Ini berarti D ya. M0, berarti masukin dong. Ini ada 8 ya. Dimasukin elektronnya. Berarti berapa? Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Nah, yuk. Masukin elektronnya. Ada 8. Tabungannya. Cet. Bentar. Yuk, masukkan. Nah, udah dimasukin lah. Ada 8 kan? Berarti elektronnya masuk 1. 1. Masuk 1. Ini aduh, nih. 1. 1. Satu, 2. Sorry ya, ini kayak memang lama karena kita nggak ada papan tulis. 3. Terus 4. 4. Habis itu baru 5. Nah, ini 5, terus 6 ke arah atas ya. 6, 7. Berarti kamar terakhir berhenti di nomor, sorry ya, jadi terakhir adalah nomor 0. Betul nggak? Berarti ini kan ke-8 nih. Kan kemarin masih banyak yang bingung. Nah, coba lihat. Nah, ini berartinya di kamar 0. Berarti benar M-nya 0. Kemudian yang terakhir ke arah bawah, minus setengah. Oh, ini saya terbalik ya. Oke, ke arah gini ya, pokoknya ke arah terakhir yang bawah ya. Nanti saya ikut yang bawah ya, minus setengah. Jawabannya adalah ini. Saya salah arah ya. Yang pertamanya harus ke atas dulu, sorry. Ya.
Jawabannya minus setengah, tapi tetap jawabannya adalah E. Arah panah awal aja salah. Ya, soal berikutnya yaitu konfigurasi untuk ion. Nah, saya tuh suka ngingetin kalian untuk konfigurasi ion, itu perhatikan, ini kan Se2-. Jangan kalau udah konfigurasi seperti ini, kalau cuma disuruh nyari elektron, kita boleh langsung kurangkan. Tapi kalau pakai konfigurasi seperti ini, jangan coba-coba langsung kurangkan. Coba dulu pakai netral dulu, Se34. Berarti yang paling dekat dengan Se apa kalau ini adalah, ikut aja ya, 1 S2, 2 S2, 3 S2, 3P6, 4 S2, 3D10 ini ya. Ini 1 S2, 10, 18, 20, 30, 30. Nah, ini nih yang jawaban yang konfigurasi. Cari dulu konfigurasi netralnya. Kalau nggak ada, dibuat. Jadi ini buat dulu konfigurasinya Se sama segini. Terus pertanyaannya adalah, ini C ya, Se-nya segini. Nah, pertanyaannya adalah, tuliskan konfigurasi saat Se2-. Apa arti 2-? 2- itu artinya apa? Menerima 2 elektron kulit terluar. Ingat, jadi kalau ngerjain kayak gini buat dulu dalam bentuk netralnya. Karena kalian nggak tahu siapa yang keluar kalau kalian nggak buat konfigurasi bentuk netral. 4S, 3D10, 4P. Berarti kan kulit itu kan 4 kan? Ada 4S sama 4P. Siapa yang keluar? Berarti 4P. Nah, P4 nambah 2 berarti menjadi 6. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Udah? Tuh ya. Lanjut. Udah? Lanjut nomor, udah. Lanjut nomor, udah ya. 16 udah. 19 mau dekat. Nah, lanjut soal mau dekat-dekat soal terakhir itu adalah 20. Nah, ini juga soal yang harus hati-hati karena kemarin banyak yang nggak sabar langsung ngurangin, sedang nggak boleh. Kok kalian dapat ion seperti ini kan apalagi dia nanya mana yang tidak berpasangan, kan harus gambar. Saya ambil salah satu contoh aja ya. Saya ambil Cr3+ sama Zn deh. Nah, karena ion negatif udah tadi, Cr3+, karena Cr3+, berarti saya buat dulu netralnya Cr gimana. Nah, ini saya buat udah jadi ya, Cr tadi. Kebetulan udah kita buat. Nah, Cr. Nah, terus perhatikan. Ini kan Cr nih. Nah, berarti kalau saya buat dulu netralnya, berarti kalau Cr3+, itu kan artinya apa arti 3+ kan harus ini 3+ kan artinya adalah lepas 3 elektron, tulis di sini, berarti lepas 3 elektron kulit terluar. Jadi tuh jangan buat langsung dikurang, nggak boleh. Nah, kalian cari dulu siapa kulit terluar. Nah, ini yang bahaya. 4S sama 3D, mana yang terluar? Nah, yang terluar itu adalah yang ini. Bukan 3D, jadi nggak boleh kurangin yang ini, tapi 4S. Buang 3 ya, berarti menjadi 4S0, maka konfigurasinya saya tulis di sini argon 18, sorry, terus di sini ada 4S, saya buat dulu sini ya, konfigurasinya di sini 3D. Udah. Nah, buang 3 elektronnya, buangnya dari sini dulu. Maka di sebelah sini menjadi 4S0. Jadi nggak ada isinya. 0. Nah, kemudian 3D baru kurangkan ke sini. Sisa berapa? Kan buang 3, sisa 2, Bu. Berarti sisa 3D 3. Maka kalau kita gambarin 3D3-nya yaitu 1, 2, 3. Nah, ini ya, berarti 3D3. Berapa banyak elektron tak berpasangan di Cr3+? Berarti sama dengan 3 elektron. Nah, seperti itu. Terus, 3 elektron ya, tidak berpasangan. Jadi, kok tidak berpasangan itu tetap kalian harus gambarkan. Terus, si Zn. Sekarang saya masukin Zn ya. Nah, kasus yang sama dengan Zn. Kemarin, kalau Zn awalnya adalah 30 ya. Saya buat dulu 30. Jadi tuh kan harus tahu siapa yang terakhir. Ini argon 18. Berarti ini 4, saya buat biasa dulu ya. 4S2 3D10. Nah, kalau seperti ini 3D10 seperti ini. Nah, siapa yang keluar duluan? Kalau misalnya
dia membentuk Zn2+. Nah, kalau Zn2+, jadi perhatiin Zn2+ itu 2+, berarti 2 elektron terakhir yang keluar. Nah, 4s sama 3d yang mana? Misalnya nih, 1, terus saya pakai yang satu lagi adalah hitam, misalnya yang arah bawah hitam ya. Nah, ini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yang satunya ke arah bawahnya saya merah. 8, 9, 10. Nah, terus pas di Zn2+ kan yang lepas adalah kulit terluar tuh. Nah, 4s sama 3d yang keluar tuh harus 4s dulu. Makanya posisinya adalah ini tetap sama. Ini, tapi yang keluar adalah 4s. Jadi dua ini yang keluar duluan ya, nak ya. 4s 0. Ini langsung 4s 0 ya. Jadi ini enggak ada, ini tetap kan selesai. Yang ini tetap, posisi yang ini akan tetap. Jadi seperti itu. Jadi balik lagi, ini berapa elektron yang tidak berpasangan? Justru Zn2+ nggak ada. Jadi yang ini adalah 0 elektron, tak 0 elektron. Jadi nggak semuanya berpasangan. Jawaban yang benar itu adalah CF. Sisanya kalian boleh hitung yang lain. Rata-rata kemarin jawabnya Zn, karena kalian langsung mengurangkan. Padahal nggak boleh seperti itu. Lanjut soal nomor 28. 8 juga menjadi perdebatan. Kalian bilang nggak dapat Bu, nggak ada jawabannya. Bukan, perhatikan soalnya. Diketahui konfigurasi elektron ion. Nah, di soal ini datanya nih ion. Nah, ion bukan atom. Ca2+. Apa arti Ca2+? Ca2+ tuh dia udah bilang konfigurasinya 2+. Berarti dia sudah melepas 2 elektron. Berarti pas 2+ itu dia tuh udah ngelepas, kondisi seperti ini nih dia udah ngelepas 2 elektron loh. Pertanyaannya adalah nilai keempat bilangan kuantum dari atom. Nah, soal datanya ion ditanya atom. Kemarin banyak yang, kalau Bu kok nggak ada jawabannya? Nggak seperti itu, karena datanya ion, soalnya atom. Jadi kalau kita kembalikan lagi dalam bentuk netral, kita bentukkan ya, 1s2, ya segini aja nih udah lepas 2 elektron. Berarti kalau misalnya dia lepas, kalau misalnya dia kembalikan lagi elektronnya, maka ada tambahan siapa? Berarti 4s2. Jadi seperti itu, karena dia mengembalikan lagi jadi atom. Ini kan masih jadi data ion, pas ion tuh dia udah lepas 2 elektron. Oh, segini ini udah lepas 2 elektron nih. Berarti kalau balik lagi jadi atom, yang lepas kembali lagi menjadi 4s2. Baru kalian cari bilangan kuantumnya. 4, L-nya S ya berarti ini. Berarti jawabannya adalah C. Jadi seperti itu. Kalian salah di ini aja, salah miskonsep yang atom sama ion. 18, jumlah elektron valen. Nah, sama kayak nomor 18 ya. Ion Mg punya ion lagi ya, datanya ion. Ion Mg itu punya konfigurasi elektron 1s2, 2p6. Berarti ini nih, perhatiin yang ditanya adalah ion. Data soal adalah seorang ion. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah elektron valensi unsur. Kalau unsur tuh ion atau bukan? Bukan, netral. Jadi kalian balik lagi pakai kata-kata. Mg2+ tuh lepas 2 elektron. Waktu lepas aja dia 2s2, 2p6. Berarti kalau balik, kembali lagi, berarti menjadi berapa? Tambahlah 2 elektron. Jadi jangan sampai ketukar ya. Soalnya tuh dari siapa? Atom atau ion. Nih, Mg. 2+ nih segini. Berarti kalau balik lagi berapa? Jadi balik lagi menjadi, balik lagi 2 elektronnya berarti 3s2. Seperti itu. Baru pertanyaannya, berapa jumlah elektron valensinya? Nah, elektron valensi di bagian terakhir, S boleh dihitung sendiri, maka boleh langsung 2. Berarti jawabannya adalah B. Jadi seperti itu. Ya, rasanya udah jawabannya semuanya udah dibahas. Oh ini ya, jumlah orbital ya.
Nomor 11, jumlah orbital yang ditempati elektron. Nah, elektron itu berarti kotak ya, 42. Ini udah banyak yang benar, berarti kan buat dulu konfigurasinya. Orbital itu adalah kamar, teman-temannya masih ada yang juga salah dikit ya. Berarti buat dulu heboh. Krypton, 6. Berarti di sini adalah 5s2. Ini kemarin masih ada temennya suka sedikit salah. 3D, berapa? 36, 38, berarti sini 4 ya. 4. Nah, boleh nggak seperti ini? Nggak boleh, Bu. Berarti kita harus ubah dia menjadi, dia nggak boleh 4, maka kita ubah menjadi 5S1, baru 3D5. Jadi seperti itu ya. Berarti ini diabaikan dulu, dicoret. Baru ditanya, berapa banyak jumlah orbital yang terpakai? Orbital itu kotak, mau isinya 1 tuh, mau isinya 2. Kalau udah terisi, berarti itu terpakai. Isinya 1 ya, yang taruh atas, 1. Nah, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orbital tuh jangan lupa, orbital adalah kotak. Kan suka salah nih. Orbital tuh mikirnya isi kan, isinya berapa elektron. Enggak, orbital itu kamar. Nah, berapa banyak kamar yang terpakai? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamarnya adalah 6. Jadi kamarnya adalah 6. Jadi dia punya 6 orbital yang terpakai. Oke. Jadi kalau tiba-tiba di sini ada 2, nah, jumlah orbitalnya kamarnya berapa kamar ya? Nah, biasanya kalian ada masalah di sini loh. Kalau misalnya kalian di sini ada tambah ada 2 elektron, nggak tahu kenapa kalian langsung ini isinya 2, padahal enggak. Jadi jumlah orbital tuh sama dengan kamar kan. Yang cara cepat ini kan kita singkat, maka ini kita bagi 2 aja, 36 dibagi 2 ditambah ini berapa kamarnya? 1. Kalau ini ada 2 pun ini tetap diisi 1 ya. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, tambah 5. Kamar ya, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Berarti totalnya adalah 18, 24 kamar atau 24 orbital. Nah, saya tekankan kembali ya, kalau misalnya di sini ada 2 elektron, di sini, nih. Nah, sini, ini tetap dihitung orbitalnya adalah tetap 1, tetap dihitung walaupun isinya 2. Nah, sekian dari soal saya. Memang agak berantakan, tapi nomornya udah ada, kalian bisa cek soal itu ada di LKS. Nah, itu. Jadi saya menyusunnya sesuai dengan materi yang dekat, biar nggak bolak-balik. Oke, sekian. Mudah-mudahan minggu depannya berhasil. Saya tutup pelajaran ini. Semangat ya belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.